Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan mengenai membahas latihan soal untuk jabatan operator layanan operasional di part ke-8. Kita langsung saja. Semua tahapan dan hasil penilaian prestasi kinerja jabatan fungsional operator layanan operasional haruslah dapat diakses dan dipahami oleh semua pihak yang terkait, termasuk oleh individu yang dinilai. Ini menciptakan lingkungan yang terbuka dan adil, di mana setiap orang memiliki pemahaman yang jelas tentang kriteria penilaian dan bagaimana keputusan penilaian dibuat. Pernyataan tersebut menegaskan dari prinsip ini tidak ya, terukur tidak. Nah, di sini adalah dapat diakses semuanya ya, semua pihak. Berarti itu transparan ya. Kalau tidak, akuntabel juga tidak. Jadi yang sesuai adalah transparan, karena di sini sudah kata kuncinya bisa diakses semua pihak, bisa dipahami oleh semua pihak. Pembahasannya ada ini. Transparansi itu berarti semua tahapan hasil penilaian prestasi kinerja harus dapat diakses, dipahami oleh semua pihak yang terkait, termasuk oleh individu yang dinilai, yaitu transparan. Next. Penilaian kinerja jabatan fungsional operator layanan operasional yang dilakukan mengacu pada praktik menjalankan proses penilaian dengan jelas, integritas, dan pertanggungjawaban. Pernyataan tersebut merupakan prinsip dari, nah di sini dilihat jelas, integritas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Objektif tidak, terukur juga tidak ya, transparan tidak, partisipatif tidak, sesuai dengan yang akuntabel, jadi bisa dipertanggungjawabkan. Ada integritas, ada jelas, kata kunci dari akuntabel. Ya di sini ya. Prinsip akuntabilitas menekankan pentingnya menjalankan proses penilaian dengan kejelasan, integritas, dan pertanggungjawaban. Next. Seorang operator layanan operasional yang juga merupakan ASN diharapkan untuk menjalankan tugas sesuai dengan prinsip-prinsip yang menjadi landasan profesi ASN. Prinsip ini merujuk pada seperangkat nilai atau etika yang harus dipegang teguh oleh setiap ASN dalam menjalankan tugasnya. Melalui prinsip ini, diharapkan bahwa seorang operator layanan operasional yang merupakan ASN akan dapat menjalankan tugasnya dengan baik, menghormati hak-hak dan kepentingan publik, serta memberikan kontribusi positif bagi pemerintah dan masyarakat. Prinsip ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut kecuali. Prinsip ASN tapi kecuali ya. Nilai dasar, ini prinsip juga ya. Dan jawabannya bukan ini. Kode etik, prinsip ASN juga. Komitmen, integritas moral, tanggung jawab, dan pelayanan publik ini juga moral. Non-diskriminatif atau kualifikasi akademik. Jadi nomor 18 ini itu adalah non-diskriminatif karena sudah ada di undang-undang yang tadi nomor 5 tahun 2024 tentang ASN ya. Prinsipnya itu ada nilai dasar, kode etik, komitmen, kompetensi, kualifikasi akademik, dan pilihan profesional. Tidak ada yang non diskriminatif, tidak. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Yang D. Next. Sebagai operator layanan operasional, perencanaan adalah tahap kritis yang memainkan peran sentral dalam menentukan keberhasilan. Perencanaan yang baik memastikan bahwa pekerjaan dapat dilaksanakan dengan efisien, tepat waktu, dan sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan. Proses perencanaan ini melibatkan serangkaian langkah yang sistematis dan komprehensif, dimulai dari analisis awal hingga penyusunan rencana eksekusi yang terinci. Dengan memperhatikan semua langkah dalam perencanaan, operator layanan operasional dapat memastikan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan dengan sukses, tepat waktu, dan sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan. Apa yang menjadi tujuan utama dari perencanaan dalam menjabat jabatan fungsional operator layanan operasional? Jadi intinya adalah tujuan utamanya apa sih perencanaan? Memaksimalkan biaya, tidak sesuai ya. Meningkatkan kecepatan pekerjaan, tidak. Mengurangi resiko pekerjaan,
Ini bisa memperpendek waktu pekerjaan, memperoleh keuntungan pribadi, ini lagi ya salah. Jadi yang betul adalah yang D. Jadi kalau perencanaannya bagus, maka resiko pekerjaan ini bisa dikurangi. Ya, setiap pekerjaan pasti punya resiko. Hanya saja dengan perencanaan yang baik, maka resiko tersebut bisa dikurangi. Kalau bisa dihilangkan. Nah, ini pembahasannya. Jadi perencanaan dalam jabatan fungsional layanan operasional merupakan tahap yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu pekerjaan. Jadi perencanaan yang baik membantu dalam mengidentifikasi potensi resiko yang mungkin terjadi. Resiko tersebut bisa berupa kesalahan kerja, kegagalan, ya, tidak sesuai, serta masalah lain yang dapat menghambat kemajuan pekerjaan. Jadi dengan perencanaan yang baik, maka resiko bisa dikurangi. Terakhir, dalam praktek operasional layanan operasional, seorang dapat memiliki peran sebagai pengajar atau fasilitator. Sebagai pengajar, orang tersebut bertanggung jawab untuk memberikan informasi atau pelatihan kepada masyarakat atau kelompok tertentu. Sedangkan sebagai fasilitator, mereka membantu dalam memfasilitasi proses pembelajaran atau pertukaran informasi antara para peserta. Pedoman atau panduan yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas operator layanan operasional tersebut mencakup beberapa kriteria. Kriterianya apa saja? Mengevaluasi, ya. Ini kata kuncinya mengevaluasi efektivitas layanan operasional. Jadi kriterianya itu apa saja? Timbangan materi baik. Sebenarnya ini nggak sesuai ya, keterpaduan ini tidak. Kesesuaian materi ya, pelibatan serta pemahaman penerimaan, mendapat pengetahuan perubahan perilaku dan peserta yang sesuai ini ya, karena di situ untuk efektivitas evaluasi itu kriterianya ada itu, materinya sesuai tidak, pelibatan peserta ya, konsistensi ini sesuai ya, terkaitan ya, jadi jawabannya. Jadi untuk kriterianya itu pertama adalah kesesuaian materi yang disampaikan harus relevan, pelibatan peserta, tingkat partisipasinya, pemahaman dan penerimaan, di sejauh mana peserta memahami materi, penerapan pengetahuan, jadi kemampuan peserta menerapkan pengetahuan yang diperoleh, perubahan perilaku, apakah ada perubahan perilaku yang diharapkan setelah peserta menerima pelatihan. Yang terakhir adalah umpan balik serta tanggapan evaluasi peserta terhadap kegiatan pelatihan. Oke. Dan itu ya untuk 5 soal. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.